Ya, saudara, Anda masih bersama kami di Dialog Buku Kompas Pagi. Gambar-gambar yang tadi kita saksikan mewakili berbagai karir kaum muda di negeri ini. Menjalani karir sesuai hasrat mungkin menjadi impian semua orang. Namun tidak semua orang berkesempatan ataupun berani mengambil resiko untuk mengejar impian mereka. Nah, buku yang akan kita bicarakan dalam Dialog Buku Minggu ini berkisah tentang perjalanan kaum muda mengejar impian untuk bekerja di bidang yang mereka cintai dengan segala resikonya. Nah, ini adalah buku 2-in-1, 23 Epicentrum, sebuah novel dan suplemen berisi 23 kisah nyata. Dan penulisnya sudah hadir di studio, yaitu Adenita. Selamat pagi, Adenita. Selamat pagi, Mbak Feby. Kita ngomong epicentrum itu biasanya ingatnya sama gempa. Gempa ya. Oke. Sebetulnya kenapa menggunakan analogi epicentrum ini? Kenapa menggunakan analogi epicentrum? Mungkin karena tadi seperti Mbak Feby sudah cerita bahwa memang bekerja sesuai hasrat itu idaman semua orang. Ya. Saya menganalogikan bahwa orang yang bekerja dengan hati itu punya kekuatan yang luar biasa banget dan letaknya itu ada di sini gitu. Dan jadi begitu ada di dasar. Sementara hati. epicentrum kan adalah titik tegak lurus di atas pusat gempa. Jadi kalau hatinya aja resah, maka yang di atasnya juga akan resah. Sementara kalau hatinya tenang, maka yang di atasnya juga akan bercahaya, berenergi gitu. Kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, bisa diceritakan mungkin sebetulnya ini kan pertama adalah novel ya. Novel ini sendiri berkisah tentang tadi kira-kira anak muda yang yang sedang mencari hasratnya seperti apa dan mengambil sebuah resiko. Nah, seperti apa ceritanya? Jadi memang buku ini saya bikin dua, satu novel, satu suplemen. Dan yang novelnya ini cerita tentang 3 orang anak muda yang mengejar profesi yang mereka inginkan. Tapi ada juga tantangan-tantangannya. Ada Matahari yang mengejar uang dalam profesinya. Ada salah satu orang yang ternyata sudah banyak uang tapi juga nggak bahagia. Kemudian ada satu orang yang sudah mendapatkan pekerjaan tapi ternyata bukan itu pekerjaan yang diinginkannya. Jadi setiap orang dalam dunia ini saya rasa punya problematika sendiri ya tentang masalah pekerjaannya, tentang profesinya. Tapi yang saya yakini apapun yang kemudian menjadi keyakinan profesinya itu akan melahirkan sebuah mahakarya, apapun itu profesinya. Jadi syukurnya lagi di zaman sekarang ini kita punya banyak pilihan sekali karir yang bisa dijalani gitu. Dan profesi-profesi juga semakin hari semakin berkembang demikian pesatnya. Jadi saya di sini juga lewat novel ini pengen cerita tentang kegelisahan anak-anak muda yang apa sih gitu loh. Karir atau profesi seperti apa yang mereka inginkan? Ya, sebelum ini juga Adenita novel pertamanya adalah novel 9 Matahari ya, dan itu juga tentang mengejar mimpi. Nah, kenapa selalu menulis tema-tema seperti ini? Kenapa selalu menulis tema-tema seperti itu? Karena mimpi itu seperti bahan bakar ya buat orang ya. Ketika kemudian dia punya hasrat, ketika dia punya keinginan, maka dia sepertinya bisa berlari lebih cepat dari yang orang-orang kira. Ketika kemudian orang punya impian, ada sesuatu yang dikejar, ada sebuah ada sebuah energi yang mendorong orang itu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya pikir semua orang punya impian dan impian itu murah gitu kan, nggak perlu dibeli. Gratis ya mimpi. Gratis. Dan saya pikir buku adalah sebuah media yang terbaik untuk memberikan dorongan atau motivasi itu tanpa lepaskan pesan moral sekali lagi dari sebuah buku, tapi nikmati buku apa adanya. Dan saya pikir nilai-nilai terbaik dalam kehidupan itu begitu mudah disisipkan lewat cerita. Dalam menulis cerita ini, apa yang paling menginspirasi Adenita? Yang paling menginspirasi sebenarnya novel ini ada dari curhatan beberapa teman yang selalu mengeluh tentang pekerjaannya. Ya itu tadi, begitu mereka punya, ada yang gajinya kecil merasa kurang, ada yang gajinya besar merasa tidak bahagia. Seolah tidak pernah puas. Kemudian ada kegelisahan ketika lulus kuliah, ini kita mau kemana gitu loh. Mencari target-target hidup yang kadang-kadang mengawang-awang begitu ya. Tapi apapun itu ternyata curhatan-curhatan beberapa teman-teman itu menginspirasi saya untuk membuat sebuah cerita bahwa kita ini punya peran sekecil apapun peran kita di dunia ini sangat berperan untuk menggerakkan roda kehidupan gitu. Dan semua itu adalah satu lingkaran yang tidak terputus. Artinya saya cuma pingin lewat cerita ini ada semangat berbagi yang ditularkan kepada para pembaca. Dan saya rasa semuanya terangkum dalam novel ini. Dan sebelumnya 9 Matahari menjadi bestseller ya. Kemudian
Mungkin banyak pembaca yang juga merespon atau membagikan kisahnya kepada Adenita setelah membaca buku itu. Bisa diceritakan? Kalau di Sembilan Matahari karena ceritanya tentang tentang ini ya, seseorang yang berhutang untuk kuliahnya, banyak sekali respon-respon bahwa di luar sana ternyata banyak ya anak-anak muda yang kesulitan untuk mendapatkan akses istimewa bangku kuliah. Dan ternyata banyak juga orang yang nggak sadar, mereka udah kuliah lama tapi mereka nggak tahu gitu, 4 tahun itu apa ya yang saya pelajari selain masalah kampus, kemudian berapa sih sebenarnya mahalnya biaya kuliah yang ada itu. Ternyata bukan hanya sekedar bayar semester, tapi ada biaya operasional dan segala macam. Saya dapat banyak respon di sana. Mereka merasa bersyukur untuk diingatkan, kemudian mereka juga merasa sangat bersyukur bahwa bisa mendapatkan pengalaman yang mewah begitu untuk bisa duduk di bangku kuliah dengan segala pengalaman. Itu menurut saya kebahagiaan tersendiri buat seorang penulis ketika ada orang yang merasa tersentuh begitu. Ketika membaca buku ini, saya sempat membaca bahwa Adenita sempat mengalami agak cukup lama nih menyelesaikan Epicentrum ini. Sebetulnya padahal itu kan suatu passion juga. Nah, apa yang menghalangnya? Waktu itu memang buku ini saya tulis setelah tahun 2009, begitu Sembilan Matahari keluar, saya tulis buku ini, tapi ternyata mentok. Kemudian saya sibuk kerja, kemudian menikah, kemudian hamil, kemudian punya anak, dan luar biasa hambatannya besar sekali gitu. Tapi rasanya kemudian saya merasa ada terus sesuatu yang memanggil-manggil saya bahwa ini harus diselesaikan, dan energi itu datang ketika saya ternyata ikut workshop penulisan skenario film. Saya bongkar lagi naskahnya dan ternyata akhirnya malah jadi 2 bukan jadi 1 gitu. Iya. Saya pikir saya harus menghadirkan sesuatu yang segar nih, udah lama nggak tampil gitu. Dan ada juga memang tadi Adenita sudah menyebutkan ini ada suplemen 23 kisah. Bukan hanya tentang cerita Adenita saja ya, tapi juga cerita teman-temannya Adenita yang mengejar passionnya. Dan kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Perjalanan Ramon Yetungka menyusuri satu daerah ke daerah lainnya, membaur dengan masyarakat dan budayanya, mencoba beragam jenis permainan tradisionalnya. Seru dan yang pasti menyenangkan. Buktikan sendiri di Kampung Main. Kompas, inspirasi Indonesia. Dalam rengkuhan keindahan, Bandung yang tenang dalam ancaman. Betapa masyarakat banyak yang belum tahu tentang keberadaan Patahan Limbang dan potensi ancaman-ancaman bencananya. Ikuti jejak penelusurannya di Ekspedisi Cincin Api, episode Rapuhnya Cekungan Bandung. Kompas, inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J, hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol 2 kali sehari. Diabetasol. Stand Up Comedy Season 2 meramaikan Surabaya dan Jakarta. Mau tahu seperti apa? Sebetulnya cita-cita tuh kalau saya ikut apa sih, girl band atau boy band gitu deh. Ntar yang jualan HP di Rocky siapa? Jangan lewatkan. Sabtu 7 April jam 8 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Di kelakar selanjutnya, Everybody, yeah, ready for the party? Akbar in the house, yo. Yeah. dunia DJ menyimpan banyak cerita. Masa kita tawarin 1M,7? Bukan apa-apa, orang biasa. Siapa sangka, ternyata awal perjalanan Riri Mestika menjadi DJ karena perasaan kecewa. Sih gara-gara mau jadi musisi gagal. Hah? Ya gitu deh, nggak maju-maju bandnya. DJ Devina sama DJ Riri nongkrong di depan klub malam. Oh, yang pengunjung pasti, oh itu DJ itu. Kalau ini nongkrong, oh itu security-nya tuh. Temukan jawabannya dalam Kelakar. Episode Ampun DJ. Pagi, malam, pagi, siang ya. Bukan setan. Bersama Wispen dan Akbar.
Senin 9 April jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Ya, masih di Dialog Buku Kompas Pagi membincangkan buku 23 Epicentrum. Nah, trailer film yang tadi kita saksikan adalah Belki Bolang, film omnibus karya 9 sutradara muda Indonesia. Salah satunya adalah Tumpal Tampu Bolon yang ceritanya tertuang dalam suplemen 23 Epicentrum karya Adenita gini. Dan kini Tumpal juga sudah hadir bersama saya dan Adenita. Selamat pagi Tumpal. Selamat pagi. Ya, Adenita bisa diperkenalkan dulu tentang Tumpal ini dan kenapa Adenita tertarik untuk menulis tentang Tumpal? Tumpal ini sebenarnya sahabat saya waktu zaman kuliah. Walaupun kita beda kampus ya, Tumpal di ITB, saya di Unpad waktu itu. Tapi kita ketemu dalam sebuah perhelatan film yang sedang rilis di Bandung. Kemudian kenal, sering ngobrol soal film. Saya sendiri agak buta film dan ternyata Tumpal ini wawasan filmnya luar biasa banget waktu itu. Dan buku-buku yang Tumpal baca juga oke banget. Dan kemudian kenapa kisahnya menarik? Nah, kisahnya menarik karena Tumpal adalah seorang mahasiswa lulusan matematika yang kemudian terjun menjadi seorang filmmaker. Buat saya ini unik sekali. Dan Tumpal, apa sih yang menjadi momentum kemudian dari matematika hijrah menjadi sutradara film? Waktu itu kebetulan ada sebuah kontes penulisan skenario gitu ya. Jadi sebenarnya dari coba-coba aja gitu. Tapi awalnya memang punya kecintaan terhadap film atau seperti apa? Suka nonton film tapi nggak pernah ngebayangin gimana film itu dibuat gitu. Tapi waktu itu ada lomba penulisan skenario, saya tulis skenarionya dan masuk gitu. Nah dari situlah saya baru mulai mikir mungkin saya bisa kali jadi penulis atau setidaknya membuat film. Dan saya nyutradarain juga film yang pendek yang saya tulis itu. Hanya 10 menit gitulah, cuman itu pengalaman pertama kali melihat kamera bahkan. Mungkin tidak bisa dipisahkan juga dari pengalaman sejak kecil selalu mendapat cerita dari almarhum ayahnya Tumpal ya. Bisa diceritakan hubungannya seperti apa? Ya jadi memang kami dulu sekeluarga punya kebiasaan makan malam bersama gitu. Kalau ayah saya kan almarhum tuh penerbang gitu. Jadi kalau dia pulang dari terbang tugas gitu, pasti dia punya cerita gitu. Apa aja diceritain sama dia. Dan itu momen-momen yang menyenangkan sekali buat saya kalau saya ingat sekarang ya. Karena apapun jadi menarik dia, imajinasi saya gitu. Jadi saya bayangin gitu. Dan setelah beliau meninggal, kami jadi jarang makan malam bersama gitu, sebagai keluarga gitu ya. Nah mungkin dari situ ada sedikit kosongan gitu dalam diri saya. Jadi saya mencari cerita. Dan ada dorongan dalam diri saya untuk bercerita. Itu sih sebenarnya. Tapi kemudian sempat katakanlah quote and quote terjerumus ke jurusan matematika. Kalau jurusan matematika sebenarnya bukan terjerumus, tapi ya kayaknya generasi nggak tahu, saya mungkin agak stereotip nih, tapi jarang lah anak SMA Indonesia yang udah tahu mau ngapain setelah itu gitu. Waktu itu saya kuliah juga sebenarnya karena habis SMA biasanya ya kuliah gitu. Nah jurusan yang waktu itu saya pilih matematika karena saya penasaran sih. Saya dari SD tuh nggak pernah bagus nih matematikanya gitu. Jadi saya pas SMA ketemu guru matematika, ditantangin, ya udah coba masuk jurusan matematika gitu. Bisa nggak kamu ngatasin itu? Saya ambil dan ternyata di dalam
lumayan menyesal saya. Tapi ya pengalaman yang bagus lah buat saya. Kenapa sih seseorang harus mengejar mimpinya menurut Tumpal? Kalau mimpi ya atau imajinasi saya rasa harus dikejar, karena ngapain lagi ya hidup itu ya, maksudnya dia nggak begitu ya, kita nggak pernah tahu kapan berakhir gitu. Cuman kenapa itu penting, saya rasa sih itu inspirasi buat orang. Mungkin begitu juga yang diharapkan Adenita ya dalam menulis buku ini ya, supaya orang mengejar mimpinya. Ya. Terinspirasi untuk yang paling penting adalah melakukan sesuatu yang dicintai gitu. Ya, menarik sekali perbincangan. Semoga semua yang mendengar juga terinspirasi untuk punya keberanian mengejar mimpinya. Dan saudara, kita kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di